latihannya ya. Siapa kira-kira yang mau latihan hari ini? Boleh, Boki? Latihan apa, Bu? Latihan yang kemarin, ada di slide yang kemarin itu, bawahnya ada latihannya. Yang kemarin baru dicoba nomor 1. Apa namanya, sudah nih, udah Ibu record ya, Alam. Terus yang nomor 1 kemarin, yang belum sudokutnya nomor 1. Terus yang nomor 2 dan seterusnya kita teruskan sampai nomor 10. Bikin pesiut Bu, atau apa? Nomor 1 sudokutnya yang belum. Nomor 2 dan seterusnya belum semua. Kalau yang ada di apa namanya, yang ada di Braja itu punyanya kelas kelas B, karena dia besok kan libur. Jadi penggantinya ngepost di forum. Kalau kalian kan masuk nih. Jadi silahkan apa namanya? Nah, boleh kita bahas sama-sama. Silakan yang mau. Oke. Ella nomor 2 algoritma sama flowchart. Wah, mantap. Langsung 2, sip. Boleh. Ini apa namanya? Ini deh, Bu. Nomor 2 juga tapi programnya. Nomor 2 programnya. Oke. Lanjut. Boleh tuliskan di chat biar nggak lupa Ibu nanti manggil. Siapa lagi? Ini 26 orang aja ya di kelas ini. Hasbi nomor 2 sudo. Oke, 2 program. Oke, lanjut. Ella kalau udah boleh langsung share screen lah, atau mau di gimana modelnya Ella, terserah. Oke. Silakan yang udah boleh langsung share screen ya. Ini alhamdulillah sudah bertambah temannya lagi. Kalian tadi pagi ada kuliah? Ada, Bu. Nggak ada ya? Ada. Oke, ini Ibu tanya dulu. Kalian kan mulai minggu depan insya Allah sudah ini ya, sudah praktikum. Jadi otomatis kita pertemuannya hanya 1 kali saja seminggu. Kalian mau pilih hari apa? Hari Selasa atau Rebo? Apanya, Bu? Dikosongin, Bu. Kan Rabu, oke. Kenapa? Ya, Bu, Rabu udah, Bu. Rabu enak. Rabu Selasa aja. Kuliahnya Rabu aja, Bu. Selasa. Kuliahnya Rabu. Biar nambah jam tidur. Ya, betul. Rabu aja ya. Terserah sih maunya Rabu atau ini atau Selasa, terserah. Kesepakatan kalian nih maunya Rabu atau Selasa. Kan praktikumnya juga masih hari Jumat. Jadi kita udah bahas materi dulu, baru kalian praktikum di hari Jumat. Paling hari Kamis mungkin kalian ini apa namanya? Kalau ada apa pretest atau tugas gitu biasanya dari asisten, maksudnya sebelum praktikum. Rabu berarti fix? Selasa deh, Bu. Kalau saya Selasa, Bu. Selasa. Soalnya Selasa cuma 2 anunya, kalau hilang Pro-nya 1. Saya juga 3 Selasa. Tentu saja Rabu. Saya 4, Bu. Selasa, Bu. Bu, Rabunya dong, Bu. Oke, sekarang gini deh, sambilan nunggu teman-temannya nih yang masih ngerjain, kalau ada yang mau juga boleh. Kita di sini ada polling nggak ya? Di Zoom-nya ada kayaknya ya. Raise hand aja, Bu. Oke, ada. Oh, gini aja, Bu, pakai emoticon. Pakai reaction ini kan ada beberapa reaction. Yang pilih Rabu pakai jempol, yang pilih Selasa pakai tepuk tangan atau apa gitu. Yang low pay mungkin. Boleh, ini ada poll sih di sini, tapi Ibu belum pernah pakai. Mana poll? Kalau di host ada ya poll-nya. Ntar lu coba Ibu coba ya. Poll aja kalau gitu. Coba ya, kita coba. Apa
kuliah. Oke, ada nggak muncul di kalian? Ada Bu, hari Rabu aja pilihannya nih Ada, Bu. Bu. Iya, Rabu aja pilihannya, Selasa juga ada. Ji. Ada Selasa. Oke, silakan di poll. Sudah, Bu. Ya, yang sudah ini baru 14 orang yang nge-vote. Oke, nomor Alfiana, nomor latihan 3 program, nomor 3 algoritma. Oke, ayo nomor sambilan menunggu yang belum Saya udah, Bu. voting. Boleh, siapa yang mau share screen duluan? Saya, Bu. Boleh. Daden 2 program ya? 2, bentar. Isi. 2 gimana? Nomor 2 maksudnya. Oh iya. Enggak sih? Tadi pilihannya. Oh iya, luas sama sisi miring ya. Oke. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 10. 10 ya, 10 ya. Oke, sementara nih masih 23 yang memilih. Hasilnya Selasa yang lebih banyak. Selasa 57%, Rabu 43%. Jadi Selasa. Gitu? Ya deh, kalau pollingnya bilang gitu. Oke, boleh dijelaskan dulu ntar Ibu kasih lihat buat gimana caranya ngasih lihat hasil polling. Oke, dijelaskan dulu Dan. Nomor 2 yang Oke. Jadi tadi programnya minta kita buat mana soalnya tadi? Minta kita buat ini sih. Bukan. Iya, diminta buat nyari luas sama sisi miringnya, nyari panjang sisi miringnya. Jadi di sini headernya saya pakai yang library saya pakai yang mana saya bilang itu bits /std c++.h. Terus di sini biar nggak pakai std, saya pakai d using namespace di sini. Terus untuk di dalam programnya itu di ketiga ininya, di semua nilainya itu saya pakai, di semua variabelnya itu saya pakai yang dia float karena biar fleksibel juga gitu. Jadi user tinggal masukin mungkin bebas angkanya, dia mau koma kayak atau integer bisa gitu. Jadi terus juga nanti pas aplikasinya baru mulai itu bakal langsung munculin gitu. Sorry ini kelupaan gitu. Jadi dia bakal langsung ngasih lihat nama si programnya. Di sini saya bilang triangle 90.
Terus habis itu user bakal diminta buat masukin alas karena kita kan mau bikin segitiga gitu. Yang perlu kita tahu tuh alas sama tingginya. Di sini saya minta user masukin alas, terus dimasukin ke variabel A, datanya dimasukin ke variabel A, terus minta user lagi buat masukin nilai dari tingginya, masukin ke variabel B. Baru habis itu variabel yang udah ada datanya tadi, itu diproses dulu buat yang luas. Di sini langsung aja prosesnya itu saya masukin ke variabel L, variabel luas itu. Jadi L sama dengan A kali B per 2. Karena itu bakal sama aja sama kayak setengah A kali T gitu. Terus di sini nanti karena untuk untuk nyari sisi miring itu kan pakai akar A kuadrat tambah B B kuadrat di situ. Tapi karena saya nggak mau dia kelihatan panjang di sini di proses pencarian sisi miringnya, jadinya untuk pengkuadratannya, untuk eksponennya itu saya lakuin dulu di sini setelah dia memproses nilai luasnya. Karena kalau saya lakuin dia sebelum dia proses nilai luas, dia bakal error gitu yang luasnya. Jadinya saya lakuinnya setelah luasnya diproses. Jadi di sini hanya langsung saya jadiin dia bilangan kuadrat, B juga gitu. Terus yang C tinggal diproses saja. SQRT ini square root yang gunanya buat itu pengakaran. Habis itu setelah kedua datanya diproses, kedua ini diketahui, sekarang tinggal ditampilin doang gitu. Di sini pakai CL yang pertama luas, terus dikasih lihat gitu. Saya run nih Bu ya. Mari kita run. Mana Den? Belum ya? Bentar. Dia baru mulai program. Enggak kira. Tapi ini share semua screen kan ya? Iya, share semua screen kok. Ini lagi compiling. Compilingnya emang agak ini dia. Agak lama kalau baru mulai. Ini kemarin kan sempat Oci pakai bits ini kemarin. Nah, coba dulu. Oke, masukkan alas berapa ya? 2 deh. 2, 3. 2 kali 3, 6 per 2, 3. Nah, oke. Nah, itu. Sisi miringnya 3,3 ya. Oke. Berarti jalan ya, udah maksudnya rumusnya pun jalan. Ya. Ya. Oke. Dia gimana? Kemarin Oci nyoba nih pakai include bits ini karena nggak nemu using namespace std nih headernya ya. Baru keinget terakhir ada stdlib harusnya ya. Nah, apakah ini ngaruh nggak ya compilernya? Kemarin soalnya Oci pakainya Borland. Ngaruh nggak? Nah, itu dia Bu. Kemarin beberapa kali saya coba compare dua program ini gitu. Kemarin saya coba pakai IOStream biasa di Borland tanpa pakai H, itu dia nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Tapi begitu saya pakai IOStream biasa di sini, di devc ini, dia bisa gitu. Terus kalau di Borland itu dia kayak ada beberapa hal yang nggak bisa dilakuin gitu. Ya kayak itu tadi devc ini berbayar pakai IOStream dia nggak bisa. devc gratis, kok gratis ini. Kalau Borland kan ada ini nggak perlu pakai keran. Oh, Borland berbayar. Berbayar aslinya, tapi kan kita kan Oke. nyari ininya gratis. Ya salah Ya betul. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan yang ini luas dan sisi miring segitiga mudah ya.
Kalau apa namanya Daden tadi luasnya itu A kali B bagi 2. Ya, boleh seperti itu atau kalian mau 0,5 kali A kali B juga boleh. Ya, atau 0,5 dikali di apa namanya dikumpulin dulu. Oh iya, Bu. Kalau itu beda ya hasilnya ya? Saya kemarin gini, Bu. Coba deh. Bentar, mari kita coba dengan Hasilnya sama 0,5. Dua. Sama dia. Kalau ditaruh di depan? Coba kalau taruh di depan. Oh, bentar. 1 per 2 kali. Nol. Itu dia. Karena 1 Luasnya jadi per 2 itu. Jadi yang dikaliin 2 dulu kayaknya ya. Coba sih lihat rumusnya. 2 kali 2 bagi 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. 4 kali 3, 12. 12. 1 per 12. Per 12 harusnya menghasilkan Oh. 1. Kenapa dibuat hasilnya 0? Itu dia makanya saya pakein dia yang gini gitu. Karena saya udah nyoba yang itu jadinya ya. Jadinya hasilnya seperti itu. Kalau dikurung gimana dia, Den? Mau enggak? Kalau dikurung mungkin setengah kali. Kayaknya bakal sama gitu. Iya guys. 2. Okay. Kalau A kali B-nya yang dikurung sama enggak? Nggak boleh dikurung. Sama. Kalau mungkin karena dia hasilnya ini dia jadi 0 kayaknya, Bu. Nggak dia 0,5 kalau dia diproses kayak ini. Oh, coba deh gini caranya. Ini kan udah jadi float ya. Kita tampilin aja. Betul, Bu. Dia 1/2-nya tuh jadi 0, nggak 0,5. Kok bisa? Padahal dia L-nya udah float. Oh, coba pakai ini. Ini dia kayaknya nggak nampilin. Coba pakai yang ini. Mau enggak kalau kayak gitu? Printf coba. Mungkin bakal kita lihatin 3 angka di belakang komanya. Terus pakai L. Oke. Tetap dia 0,0. Kenapa gitu ya? Mungkin ada yang mengetahui. Itu ya. Kemarin ada saya pakai di URI ini, Bu. Saya kan belajar juga pakai. Iya, buat teman-teman juga bisa belajar lewat sini. Belajar soal cerita. Ini di URI online Judge. Mana dia? Area. Jadi ada dia di perintahnya itu nggak dikasih kita pakai beberapa koma-komaan yang mana dia?
Oh, area of circle. Oh, jadi kenapa dia 0 itu karena 1/2 kalau di C++ itu terhitung sebagai integer. Jadi 1 dibagi 2 itu kan hasilnya 0,5. Nah, ya itu penjelasannya tadi. Jadi dibulatkan jadi 0. Makanya dia 0. Kalau misalkan 1/2 dikali bla 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 jadinya 0. Karena 1 dibagi 2 itu sendiri dibaca sebagai 0 karena integer. Padahal kalau udah dideklarasikan sebagai float sama aja. Tetap. Iya. Tetap dia. Tetap kebacanya sebagai di sini juga udah dibilang ya. Mana dia? Lupa saya mana. Kalau kita misalnya jadikan dia variabel sendiri gitu baru bisa ya? Tadi kan udah masuk ke variabel sendiri deh, Bu. Bentar, saya kasih lihat. Ini kan dia udah masuknya jadi variabel sendiri. L. Coba Den 1,0 per 2,0. Hah, gimana? 1, oh, I see. Per 2 bisa kok dia kalau ini. 0,0. 2,0. Iya, itu bentar. I'll try with this. Hah. No need. 2,5 betul. 2.0. Berarti Cuma perlu salah satu aja dia. Kalau memang mau jadikan float harus koma gitu ya? Harus data yang di input float. Nah, ini juga bisa deh sebaliknya 2,0. Entah kalau misalnya di compiler yang lain gimana ya? Nggak tahu juga Ibu. Maksudnya misalnya kalau ada yang pakai compiler yang lain 0,5 tetap hasilnya. Dia emang bahasanya kayak gitu, Bu. Dari developer C++-nya. Oke, ya berarti ngakalinnya kayak gitu ya. Ini yang apa? Borland. Ada beberapa library yang nggak bisa di Borland. Ya, ini kayaknya nggak bisa juga deh. Kemarin Oci nyoba nggak bisa. Tapi dicoba aja dulu. Make failed. Ya. Failure. Iya, ini nggak kebaca. Dia terbatas kayaknya yang dia punya library-nya, Bu. Iya, entah mungkin karena kita pakai yang gratisan ini atau yang entah kuno. Namespace juga memang harus di ini ya, dia nggak bisa pakai library yang ini gitu. Oke, sementara itu dulu ya, dan kita lanjutkan dulu. Ya. Terima kasih. Terus itu ya teman-teman yang lain mungkin kalau misalnya mau belajar kayak Daden tuh boleh japri Daden langsung apa tadi nama ininya situsnya yang dibuka atau mungkin Daden mau share di chat juga boleh ya. Amal jariah. Oke, kita lanjutkan nomor 2 itu ini ada yang Ella tadi. Iya Bu, bisa Bu. Ella duluan ya, baru Hasbi ya. Ya Bu. Oke. Ella mau share screen sendiri apa gimana? Oke, Ella udah lagi start screen sharing. Jadi, kenapa udah macet? Oh, udah. Jadi, algoritmanya itu kan mulai, terus diketahui sisi A dan sisi B. Kita mencari sisi miring yaitu dengan rumus C akar A kuadrat plus B kuadrat. Print C mencari luas segitiga dengan rumus setengah kali A kali B, terus print luas segitiga baru selesai. Terus nah ininya flowchartnya nah ini start, baru kita inputin A dan B, kan sisi A dan B nya diketahui. Nah sekarang kan mencari sisi miring, kalau iya berarti rumusnya C akar A kuadrat plus B kuadrat print C. Kalau tidak mencari berarti kan no, berarti luas segitiga yaitu setengah kali A kali B, baru print luasnya, baru stop. Oke. Ada pertanyaan dulu?
Saya, Bu. Kenapa dibuat jadi percabangan? Kenapa lah? Oh ya, karena dimintanya tadi itu kan tentukan luas sama ini sisi miring, jadi saya gabungin gitu. Luas dan sisi miring ya, jadi nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada pilihan harusnya ya? Dua-duanya berarti ya? Ya, diminta sisi, jadi saya jadiin satu, Bu. Kalau dua-duanya berarti nggak ada percabangan harusnya ya. Jadi dia tinggal lurus aja gitu. Di soalnya gimana soalnya? Soalnya itu dua-duanya berarti ya, luas serta panjang sisi miring. Ya. Oke. Berarti ini Bu nggak dicabangin, Bu? Nggak usah dicabangin berarti ya. Mungkin kayak tadi yang Daden di programnya itu kan luas dulu, baru sisi miringnya. Oh iya. Ngerti, Bu. Oke. Sip. Terima kasih, La. Iya. Next ke siapa? Ke Hasbi. Hasbi mana tadi? Di Ibu yang share screen ya? Iya, Bu, saya nggak bisa share screen. Oke, silakan dijelaskan. Nah, jadi di permasalahan yang nomor 2 ini kita diminta untuk menentukan sisi miring dan sisi miring dan luas segitiga siku. Nah, yang pertama itu kita deklarasikan dulu bahwa untuk setiap A dan B itu adalah integer dan float dan C serta luas itu adalah tipe data float. Kemudian kita harus menentukan dulu berapa nilai alas dan tingginya yang ditentukan oleh user dengan membuat alas yaitu sebagai A dan tinggi sebagai B. Kemudian kita tentukan rumus untuk C yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Setelah itu kita tentukan rumus luasnya yaitu A dikali B per 2 atau 1/2 kali A kali B. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah kita print untuk sisi miringnya dimasukkan nilai C, kemudian print luas segitiganya dimasukkan nilai luas. Selesai. Mic-nya, Bu. Sorry, mute ya. Ibu masih di mute. Ya. Jadi ini udah oke ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ini udah oke ya, berarti ya. Deklarasi udah, inputan udah, ada proses, terus ada tampilan lagi ya, menampilkan ke layar. Oke, sip. Terima kasih, Hasbi. Ya, Bu. Siapa selanjutnya? Nomor 2 berarti selesai ya. Nomor 2 selesai. Nomor 3 mungkin atau nomor yang lain? Ini gimana sih? Silakan nomor selanjutnya. Siapa tadi yang udah ngebooking? Nomor 3 algoritma nih, Selin. Terus nomor 3 program Alfiana, flowchart Devian. Sudokut belum ada nomor 3. Gina nomor 4 Sudokut. Oke. Silakan. Siapa duluan?
Oke, silakan. Silakan, Devian. Oh iya. Saya kan, Bu? Iya. Oh iya, kirain ada suara lain. Selin nih, belum ntar habis ini ya. Ada suara hati. Suara hatinya siapa itu terdengar? Suara hati istri. Iya. Ella mau ke kamar mandi. Yang share screen, Selin apa ini? Devian? Selin itu, Bu. Selin. Selin, Bu. Selin duluan Iya. apa Devian duluan? Selin, Bu. Selin. Selin duluan, oke. Nggak musuh aja. Oh iya. Oke, silakan dijelaskan. Jadi, ya, Bu. Jadi di sini kita diminta untuk menuliskan algoritma menghitung luas permukaan dan isi atau volume balok. Jadi yang pertama kita lakukan itu, jika mau menghitung luas permukaan balok, itu kita masukkan nilai panjang yang diberi nama variabel P, di mana inputannya itu berasal dari user. Lalu yang kedua, masukkan nilai lebar yang diberi nama variabel L, di mana inputannya itu berasal dari user. Lalu yang ketiga, masukkan nilai tinggi yang diberi nama variabel T, di mana inputannya berasal dari user. Lin, ntar dulu. Selin share screen-nya yang mana nih? Yang PPT apa Notepad? Notepad, Bu. Yang kelihatan Nggak PPT ini? Oh. Dia stuck. Bentar, Bu, bentar. Coba. Coba ulang share. Di stop dulu. Sudah, Bu? Ya, sudah. Ya. Ya, jadi kita kan mau mencari, diminta untuk menuliskan algoritma menghitung luas permukaan dan isi atau volume balok. Jadi yang perlu kita lakukan itu, yang pertama, jika mau menghitung luas permukaan balok itu, masukkan nilai panjang yang diberi nama variabel P, di mana inputnya berasal dari user. Lalu selanjutnya, masukkan nilai lebar yang diberi nama variabel L, di mana inputannya itu berasal dari user. Lalu selanjutnya, masukkan nilai tinggi yang diberi nama variabel T, di mana inputannya berasal dari user. Lalu setelah itu kita menjalankan proses dengan menghitung luas permukaan dengan menggunakan rumus L sama dengan 2 buka kurung, P kali L plus P kali T plus L kali T tutup kurung. Jadi operasi yang duluan dilakukan itu yang dalam kurung. Lalu selanjutnya yang terakhir, print L sebagai hasil luas permukaan balok sebagai outputnya. Lalu selanjutnya, jika mau menghitung volume balok, yang pertama itu masukkan nilai panjang yang diberi nama variabel P, masukkan nilai lebar yang diberi nama variabel L, dan masukkan nilai tinggi yang diberi nama variabel variabel T, di mana inputan itu nanti terserah sama usernya. Lalu selanjutnya yang keempat, menghitung volume dengan menggunakan rumus volume sama dengan atau V sama dengan P kali L kali T. Lalu yang terakhir, print V sebagai hasil volume balok sebagai output. Oke. Berarti langsung dikasih ininya ya, di algoritmanya, misalnya dikasih nama variabel dan lain-lain gitu ya. Oke. Ya, Bu. Oke, pada pertanyaan dulu? Algoritma? Kenapa nggak disatuin aja? Kenapa? Kenapa nggak disatuin? Ini kan diminta apa? Di soalnya itu minta balok sama itu kan ya? Luas permukaan sama volumenya. Luas permukaan sama isi balok. Ya, isi balok. Okay. Luas permukaan serta isi balok. Iya. Kenapa nggak dijadiin satu aliran? Bisa sih. Bu, misalnya kalau dijadiin satu aliran, berarti ntar kita kayak kasih pilihan gitu, kayak buat flowchart gitu. Enggak sih, kayaknya bisa langsung di proses kedua. Kalau di soal ini nggak dipilih dua-duanya.
Sambung langsung, Bu. Sambung. Luas permukaan serta itu kan ya, bukan atau. Oke. Oke. Oke, Bu. Sip. Edit bentar. Hari Jumat enggak cuti bersama ya, cuti bersamanya sudah dihapuskan. Berarti kalau hari Jumat kalau ada kuliah ya. Kamis libur tetap. Cuma Kamis aja berarti liburnya. Kirain Jumat libur. Ternyata sudah dihapus cuti bersama. Ditunggu Bapak Asek kita. Ternyata oleh pemerintah itu. Kasihan deh. Oke, berarti bisa diperbaiki ya? Ya, Bu. Sip. Selen udah oke. Ya. Berarti selanjutnya yang ini, yang habis algoritma apa? Sudokut. Ada yang sudokut? Nomor 3. Flowchart yang ada ya. 3 flowchart, Devian ya. Saya share screen ya, Bu. Silakan. Udah kelihatan belum? Sudah. Ya. Ini yang pertama kan mulai dulu, terus input panjang, lebar, dan tinggi. Setelah itu prosesnya cari volume dan luas permukaan. Habis itu print volume dan luas permukaan balok. Setelah itu selesai. Bener, Bu? Oke, jadi yang diinput adalah PLT ya, volume. Oke, prosesnya seperti itu. Print volume. Oke, gimana? Ada tanggapan teman-teman? Komen? Udah oke ya? Oke deh. Sip. Karena kita bukan pilihan ya, jadi dia akan lurus langsung ke bawah. Oke. Terima kasih untuk Devian dan Selin tadi. Selanjutnya, saya, Bu. Ya, silakan. Mau share screen juga? Iya, Bu. Oke, silakan. Udah kelihatan, Bu? Oke, sudah. Iya, jadi di sini kita buat header-nya, terus kita tampilkan judulnya luas permukaan dan volume balok. Terus untuk panjang, lebar, dan tingginya itu diinputin oleh user. Diketahui panjang sama dengan nanti diinputin sama user, kita simpan di variabel P, terus lebarnya nanti juga diinputin sama user, kita simpan di variabel L, terus tingginya juga diinputin sama user. Kita simpan di variabel T. Untuk rumus luas permukaan itu 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Terus sedangkan volumenya, rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Terus kita tampilkan luas permukaan dan volumenya. Di-run, Bu? Oke, silakan di-run dulu. Misalnya panjangnya 8, terus Belum lebarnya screen-nya. Belum kelihatan. Udah kelihatan, Bu? Belum. Kita tengok, enggak kelihatan. Screen-nya jadinya yang di ini. Di-share. Ini kelihatan, Bu? Enggak, belum. Coba masih sama ya kayak yang tadi. Coba dihilangin dulu share screen-nya, maksudnya di stop dulu. stop share screen terus share lagi.
Nah, sip. Misalnya panjangnya 8, terus lebarnya 5, tingginya 9. Luas permukaan 314 dan volumenya 360. Oke, sudah dicek kira-kira benar nggak dari rumus? Belum, Bu. Belum. PLT. Benar berarti ya, kalau panjang kali lebar kali tinggi. Benar. 9 benar ya. Oke, luas permukaan berarti 2 kali apa? P tambah L ya. 2 PL, 2 PT, 2 LT. Oke, sip. Ada pertanyaan teman-teman atau komentar? Tanggapan? Kayaknya yang nggak laku Sudoku ini ya, karena sudah lebih menarik ke program sepertinya. Sudah langsung lebih senang, alhamdulillah kalau gitu. Kalau kalian lebih, kalau sudah tahu algoritmanya, langsung sudah senang mencoba di programnya, alhamdulillah, berarti sudah mulai bisa ya. Oke, sip ya, berarti terima kasih Alfiana. Terus kita, kalau sudah oke, kurang lebih seperti itu ya tadi ya. Jadi kalau program seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan, bahwa paling atas jangan lupa kita tulis header, terus setelah itu ada fungsi ya, fungsi utama, dan ada proses-proses yang terjadi di dalamnya. Oke. Ntar dulu, ini pollingnya berarti sudah selesai semua ya. Ini ada 28 yang hadir dan sudah 100% vote. Yang terpilih itu hari Selasa. Hari Selasa itu 15 orang, 54%. Hari Rabu itu 46%, 13 orang. Kalau coba Ibu end polling, muncul nggak ya di kalian? Share result. Muncul, Ada, Bu. Muncul ya? Kelihatan ya? Oke, share result-nya langsung kelihatan hasilnya ya? Iya, Bu. Nggak tahu Ibu hasilnya kayak gimana, kelihatan langsung muncul gambar gitu ya kalau lihat. Emang yang Langsung pop up. yang Rabu 100% ya, Bu. Guys, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ini partisipan ada 27 di SIA itu ya, di SIA itu ada 27. Tapi tadi yang 28. Siapa yang vote lagi satu? Ya, tapi 27 ini Ibu. yang absen nomor 1 itu nggak pernah masuk. Harusnya 26 vote. Tapi kayaknya nih ya, kan ada temannya yang bentrok, Ibu suruh masuk di kelas ini, mungkin ikut ngevote juga. Ya, karena Ibu minta dia masuk di kelas ini, tapi absen tetap di kelas sebelah. Dia kuliahnya di kelas ini, nggak ada masalah sih. Yang penting dia tetap ingat absen di kelasnya yang sudah yang bentrok itu. Ya nggak apa-apa sih, berarti ada sekitar ya itu 28 polls itu hasilnya 15 orang Selasa, Rabunya 13 orang, beda 2 orang aja itu. Ya. Diterima atau perlu vote ulang? Diterima, Bu. Diterima. Itu saja ulang, Bu. Ulang, Bu. Diterima. Ulang dong. Ulang, Bu. Nah, sini Jam berapa jadinya, Bu? Hah? Udah sekali vote itu. Berarti pagi jam 8.20, kan masih lendak pagi banget, Den. Oh iya 8.20 masih bisa. Masih bisa lah kalian, ya paling enggak cuci muka, sikat gigi gitu ya, minum air putih, udah kan? Bu, isi Bu. Mau tanya, ini hari yang kita skip atau hari kita belajar, Bu? Hari kita belajar dong. Yo gimana sih? Ayo. Sekira hari kita skip itu. Ya Allah, ulang dong kalau gitu. Berarti Bu, Rabu kita belajar, Bu. Ya makanya Masa dong. Rabu dong kita belajar, Bu. Rabu Selasanya skip.
Selasa, di situ ada bacaannya orang. Ada Bu, Selasa belajar. Rabu Selasa, Bu, belajar, Bu. belajarnya. Rabu. Dan mereka percaya. Rabu Rabu Rabu. belajar, Bu. Rabu belajar. Gimana? Udah fix Rabu nih, Bu. Bu, udah fix Rabu nih. Jelas-jelas Bu, Selasa aja itu Rabu. milih belajarnya. Rabu. Gimana Rabu. coba? Saya kira milih skipnya, Bu. Biarin dah Bu, jangan polling ulang Ya ribet. Selasa Bu, udah Enggak, dibiarin Bu. aja, Bu. Yang Selasa. paling Tadi asli masih ada yang yang hasil keliru. seleksi duanya, Bu. Jadi Yang hari ya udah mending bisa ulang. buat jadi alasan untuk ngulang vote karena ada yang keliru tadi. Ya, Iya, banyak yang Bu, keliru, Bu. Jangan Mending dah Bu, ulang ribet sih. pot ulang Bu. Lebih baik lanjut materinya Bu. Enggak, Nggak tapi ada Ya kan yang Bu, ribet tinggal lanjut aja udah Bu sesuai materi. pilihan mereka, Bu. Kan nanti selesai Itu materi sesuai pilihan mereka, Bu. Lebih baik ulang, Bu. Astagfirullah. sambil ngisi. Tinggal diklik-klik aja. Iya, tinggal pilih salah satu. Iya, tinggal ngeklik sekali doang udah. Tuh, ibunya kasihan kamu nih. Ih, mudah sekali gitu. Udah gini. Kita relaunch ya. Oke, Ibu ulangi Yes. pollingnya. Yes. Samakan dulu persepsi, berarti yang dipilih adalah hari kuliah. Oh iya, yang Oke, hari Bu. kuliah. Oke, Bu. Yang dipilih adalah hari kuliah. Padahal itu udah ada tulisan di atasnya. Pasti kalian nggak baca tuh literasinya kemana tuh. Mahasiswa. Kalian nih. Oke, sebentar. Kita bikin dulu relaunch polling. Nah, kan kuliah minggu depan, Selasa atau Rabu. Tuh, Selasa atau Rabu. Silakan. Nih, Ini kalian Mahen nggak bisa ketawa kayaknya. pasti belum pada sarapan. Oke, masih 20 orang dari 26. Oh ya, sambil menunggu ini, kemarin yang belum ikut post test, kapan kira-kira mau post test? Daden mana udah post test atau belum? Udah, tapi cepet-cepetan Bu, dan nilai jelek bisa diulang gitu. Oh, udah bisa. Siapa yang belum ikut? Ih, jelek Dharma banget. udah ikut, kapan mau ikut? Besok ada Bu. Besok, oke. Sip, kabarin aja ya. Yang belum, yang lain? Iya Bu. Yang lain gimana? Selain kemarin yang nggak ada, Dadan katanya udah, ternyata Dharma kemarin sakit. Yang lain gimana? Udah oke? Udah semua ya, udah post test semua. Jangan sampai nanti di akhir loh ya, kalian baru pas Ibu sudah kasih nilai, kalian baru protes. Bu, saya belum ikut post test. Nggak ada maaf bagimu. Oke. Sudah berapa ini polling? Bentar, Ibu lihat lagi. Banyak gemoy kayak squeeze, ya Allah. Ya Allah, kalian. Udah semua ini ya, udah 27 of 27 atau 100% vote. Gimana kira-kira hasilnya? Hahaha. Rabu Trump. Rabu ini. Rabu. Udah. Rabu. Kok gini presentasinya? Rabu semakin di depan. Bedanya cuma satu tuh. Ada yang nggak masuk mungkin Bu. Nggak ada yang nge-vote. Nah, Iya, masuk tetap semua aja itu, Bu. mencari Nggak ada. Udah Enggak sih 100% tuh Bu, itu. salah vote Rabu dia Bu, Selasa dia Bu. No. Enggak, udah bener pot nih, Bu. Dan nggak ada salah. Soalnya ini udah yang kedua kan? Bu, kenapa ada 104, Bu? Mana deh? Iya ya? Enggak, Ada yang Iya Bu, 50%. lebih 4, Bu. Ada yang lebih 4. Ngulang lagi. Tapi kan angkanya udah dikasih lihat 50% itu. tambah Angkanya 50%. berapa yang nggak ada ulang. hari Selasa berapa Udah itu. orang? Bang Bu. Nah, terus kita Udah mau valid mulai itu. sampai kapan ini? Udah valid itu, Bu. Enggak. Bener dah itu, Bu. Sampai Selasa ACCN, menang Bu. dia Hari Rabu dah, Bu. Sampai selesai semester 2, Bu. Apa? Kan Oh, angkanya udah dikasih Sampai lihat. dapat Selasa, Bu. Selasa Bu, Rabu Apa, Bu? Tapi awalnya Selasa kick yang Selasa selalu terdepan, Rabu mainnya Selasa. Sebentar. Rabu Rabu ada yang bentukan ya? Senin. Apa? Maka salah vote. Nah, Rabu. Nggak terima salah vote.
Nggak bisa ganti. Sudah berarti Rabu siapa aja yang bentrok? Senin. Bagas bilang Senin. Ya dah Senin dah sendiri. Nggak bisa bahasa Inggris lagi tadi. Nggak mungkin apanya coba. Oke. Rabu jadinya. Rabu ya. Oke dah. Oke. Ya, siap Rabu. Oke, Bu. Bentar. Rabu, Ci, Rabu. Teman-teman ada yang bentrok Rabu baru ingat. Ada bentrok, Bu. Yang bentrok sama Komas. Terus gimana? Siapa yang bentrok? Kasih. Bu suruh pilih sendiri kan ini. Saya pilih Selasa, Bu, biar Bu. Tadi lupa kita perhatiin aspek itu yang kelasnya Kan Ibu bilang ada yang bentrok, tapi mungkin dia itu absennya di kelas A, di kelas B, cuma dia ikut di sini, maksudnya ikut kuliahnya di sini, tapi absen tetap di sana, gitu. Tapi ya kenapa ini kok 104%? Yang tadi berapa persen ya? Tadi 100% pas dia, Bu. Ada yang curang mungkin, Bu. Nggak ada bisa ngecek Zoom ya Allah. Jumlahnya semua 27, benar 27 partisipan. Tapi 27 itu harusnya sama Ibu kan ya? Mungkin Ibu yang Iya. bikin juga. Ibu enggak milih tuh. Jangan Ibu yang milih Rabu. Wow, Ibu selalu. Selasa oke, Rabu oke. Oh, berarti Rabu. Ya, Rabu. Rabu aja, Bu. Atau gini deh supaya adil ya. Ini kan kayaknya 104%, kok kayaknya enggak ini ya. Maksudnya kalau di pemilu kan kok bisa datanya 104% gitu ya. Oke, sekarang terakhir. Oh my God. Rabu pilih Rabu, Woi, semangat pejuang Rabu. Selasa, bentrok, Bu. Kasihan yang Selasa bentrok. Ya, Pasti yang silakan bentrok pilih itu pokoknya pasti nggak Selasa. tahu ini terakhir udah apapun hasilnya. Di sini attendees are no viewing question. 26 Bagas. 26 yang sedang melihat question ini. Oke. Kita nggak jadi latihan ini gara-gara polling. Oke. Bentrok sama Komas yang hari Rabu kayu aja. Kamis bagi Bagas nih. Mana-mana dah, Gas. Mau di Kamis kayak Senin, boleh, bebas. Bagas mau pelajaran tambahan kayaknya. Iya, dia masuk terus Senin sampai Kamis, luar biasa, keren. Tepuk tangan. Bagas mungkin belum minum obat. Oke. Lagi satu orang belum nge-vote nih. Baru 25 orang. Oke, sudah. Sudah terakhir ini ya. Terakhir guys. And polling udah 26. Oke. Pas 100%. Oke. Monggo. Ya. Yeay. Rabu kalah, Rabu menang Cit. Selasa menang, huy. Enggak, tadi saya udah berpindah. Jauh ya sekarang 11 dan 15 orang. Ya. Ye, Kamis. Kamis. Ya, sip. Kamis besok libur, guys. Oke. Sudah selesai, kita ini dulu. Berarti kuliah minggu depan dan seterusnya itu ya. Iya, Bu. Dan seterusnya, maksudnya karena kita kan sudah mulai praktikum, kita kuliah minggu depan dan seterusnya, itu di hari Selasa berarti ya, jam 8.20, insya Allah kurang lebih. Ya, fix ya, no debat. No debat. Debat. Oke, kita lanjutkan latihan kita. Ibu harus nge-scroll banyak nih soalnya chatnya penuh. Siapa yang soal nomor berapa sekarang? Nomor 4. Bola, luas permukaan serta isi bola. Nomor 4. Siapa tadi yang sudah booking? Silakan, boleh langsung share screen. Oke, Gina yang sudokot, yang algoritmanya ada? Iya, belum. Saya, Bu. Ya nih, Wahyuning, silakan. Boleh. Siapa mau duluan?
Siapa aja boleh. Siapa Wahyuning apa Gina duluan? Gina dah. Gina, oke. Terus habis itu flowchart-nya Dadi ya. Ya, Bu. Udah. Terus yang pertama nomor 4 siapa? Saya, Bu, Mahendra. Oke, sip. Silakan. kan kita disuruh menentukan apa namanya volume sama luas permukaan. Yang pertama start, habis itu right masukkan volume bola, terus read volume bola, right masukkan jari-jari bola, read jari-jari bola, right masukkan pi, read terus pi, volume sama dengan 4/3 kali pi kali r kali r kali r. Terus right volume bola sama dengan read volume bola sama dengan luas permukaan 4 kali pi kali r kali r. Terus right luas permukaan bola luas permukaan sama dengan read luas permukaan n. Sudah. Ini berarti perlu masukin pi ya? Iya, enggak ditahu apa namanya, belum tahu berapa yang mau dimasukin nilainya. Oke. Sip. Ya, berarti boleh juga gimana? Daden mau komen? Bu, itu kan dia minta masukkan pi. Kenapa pi mesti diminta masukkan lagi? Gimana kalau seandainya karena pi ini kan udah ada SI-nya 22/7 atau 3,14 1,9. Itu gimana kalau seandainya user tuh asal masuk gitu, asal masukin pi, itu kan kayak bakal jadi ngerusak nilainya lagi. Jadi user tuh mungkin nanti beberapa user nggak tahu nih nilai pi berapa. Jadi asal masukin, terus dia dapat hasil yang nggak sesuai, dan dia percaya sama hasil itu. Ya, betul. Ya mungkin itu masukan yang ini ya, karena pi ini nilainya sudah pasti gitu ya, udah konstan, maksudnya dia sudah pasti nilainya, itu berhati-hati juga ya. Boleh, jadi kalau misalnya kayak kemarin ada kayaknya yang pernah jawab, siapa ibu lupa, kayak misalnya yang dicek dulu kalau misalnya kelipatan 7 ya, misalnya baru dia dapat yang pi yang 22/7, boleh kalau misalnya mau diasumsikan sebagai seperti itu ya. Tapi kalau ibu rasa boleh Gin ini diperbaiki aja ya, yang masukkan pi-nya jangan deh. Maksudnya karena takutnya user akan asal memasukkan pi-nya. Ya. Boleh, maksudnya langsung aja berarti pi-nya sudah ada, nanti entah itu nanti dia 22/7 ataupun 3,14 itu asumsi masing-masing. Kalau mau di set langsung 3,14 juga enggak ada masalah. Ya. Oke, ya. Sip. Tinggal dihapus. Stop ini, Bu. Ya, makasih Gina. Ya, sama-sama, Bu. Oke, selanjutnya Wahyuning ya. Siapa panggilannya nih? Wahyuning. Yuni, Bu, Yuni. Yuni. Oke, Yun. Ayo, Yun. Udah kelihatan share screen-nya, Bu? Sudah. Jadi di soalnya itu tuh kita disuruh untuk mencari luas permukaan bola sama volume bola. Jadi yang pertama itu kita start, kemudian input variabel R, di mana R itu adalah jari-jari. Kemudian kita deklarasi variabel P sama dengan 3,14. Selanjutnya kita menghitung luas, di mana rumusnya itu 4 kali Pi dikali R kuadrat. Kemudian menghitung volume dengan rumus 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kemudian print luas permukaan bola, print volume bola, kemudian N. Itu, Bu. Oke. Tanggapan? Oke, sudah oke ya. Jadi karena ini kurang lebih masih sama dengan yang lain, ya kita masih langsung melakukan proses, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sip. Terima kasih, Yuni. Sama-sama.
Oke, selanjutnya gimana? Pseudocode udah, algoritma, flowchart-nya tadi siapa tadi ya? Atau mau Mahen duluan program gimana Dik? Tadi udah belum? Saya duluan Bu, saya duluan. Oke. Mahen selu aja dia mau Dadik duluan atau enggak? Oke. Ayo Dik, Dik. Nah. Digabut tadi. Ya, yang pertama kita start programnya kan, Bu. Kemudian kita input R. Ya, selanjutnya itu kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan 4/3 kali P kali R pangkat 3. Nah, dilanjutkan dengan luasnya, luas sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Nah, setelah itu print volume bola sama dengan P dan luas bola, permukaan bola sama dengan L. Kemudian di stop, Bu. Udah itu aja sih. Wih, ngelek, masa ngelek? Oke, sudah oke ya. Ini juga tidak ada percabangan ya. Jadi langsung aja start input, terus proses. Inputnya cuma R aja ya berarti ya? Iya. Oke, boleh juga nanti ditambahkan di yang P-nya tadi boleh dideklarasikan kalau di flowchart ya. Iya, Bu. Saya pakai apa? Segi 6 itu ya. Atau mau pakai iya. nggak boleh. Mana segi 6 ada ya. Oke, sip. Makasih dari teman-teman yang lain mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanya. Boleh Itu lah. enggak bener. Are you okay? Aduh, lupa unmute, Bu. Oke. Yang teman-teman yang lain boleh langsung ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh raise hand langsung atau nyalakan mic-nya langsung ya. Oke, selanjutnya Mahen ya. Silakan. Udah kelihatan, Bu? Dah. Nah, ini yang pertama kita tulis header-nya dulu, ada include IOStream sama include math. Include math.h ini karena kita nanti di sini pakai perpangkatan. Terus habis itu using namespace std karena biar nggak nulis std lagi nanti di sini di programnya. Terus initial main, integer main. Terus pertama deklarasikan dulu variabel dan tipe datanya. Di sini ada L, P, dan R. Tipe datanya itu float. Kemudian di sini ada pi. Ini konstan. Tipe datanya konstan float. Karena tidak berubah-berubah nanti nilai pi-nya tetap 3,14. Habis itu di sini print diketahui jari-jari bola. Di sini nanti user masukkan jari-jari bolanya. Terus disimpan sebagai variabel R. Habis itu kita proses variabel L sebagai luas permukaannya, masukkan rumusnya 4 kali pi kali R pangkat 2. Habis itu hitung volumenya dengan rumus 4 kali pi kali R pangkat 3 bagi 3. Kalau sudah, print hasilnya. Luas permukaan bola sama dengan variabel L. Luas volume bola sama dengan variabel V. Lalu selesai. Giliran ini, Bu. Halo. Gimana cara running itu? Gini. Oh, oke, makasih. Kenapa? Kenapa, deh? Enggak, saya biasanya enggak. Saya kemarin waktu nyoba pakai VS Code ini, saya nggak tahu gimana cara run-nya.
sama kan di atas itu ya, di bawah help itu. Ya, di sini, di local Windows Oh, debugger. local Windows debug. Ya, kemarin saya nggak nemu. Nah, di sini kan udah di print diketahui jari-jari bola. Di sini kita masukin misalnya 10, enter, langsung keluar luas permukaan sama volume bolanya. Terus Ibu? Jadi hasilnya berapa tuh? Kalau 10 luas permukaannya 1, 2, 5, 6 ya. 1, 2, 5, 6 cm berarti ya? Misalnya nih. Luas permukaan. Ya enggak sih? Ya enggak, misalnya 10 jari-jarinya 10, oh berarti diameternya 20 ya. Ya, 20. Oke. Udah dicoba kah? Maksudnya pakai ngitung biasa, udah benar kah rumusnya masuk? Udah, misalnya ini ya, luas permukaan ini. 4 kali pi kali pau R kuadrat ya, R kali R ya? Ya, R kuadrat. Itu R kali R kali R. Itu ya tadi ya, karena float itu ya tadi langsung 4,0 itu ya berarti ya. Ya, yang lain mungkin itu perlu desimal. dicatat juga ya, hint-nya atau triknya. Nggak bisa 4 aja, berarti kalau misalnya kalian jadikan float berarti harus 4.0 atau 4,0. Ada komanya. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Saya Bu, jadi saya mau nanya, apakah panjang dari satu line perintah itu bisa nentuin berapa besar memorinya? Ini kan di line ke-17 dia punya cout, terus untuk dia nampilin end dulu, terus lagi dia buka lagi buka lagi cout-nya, terus lagi dia nampilin maka. Menurut saya bisa deh langsung dimasukin slash n yang pertama itu dimasukin ke maka itu sebelum kata maka itu. Jadi ya nggak perlu dia pakai 2 kali. Pakai kurung siku itu ya. Maksudnya apa ya? Di dalam situ langsung ditaruh di situ. Tapi harus gini aja nanti. Gimana hasilnya? Nyambung gitu ya. Di spasi nama? Kalau spasi nanti di tampilannya ada spasinya di sini. Ada ininya ya. Masa sih? Saya enggak. Coba. Coba di run. Itu ada spasinya. Ada spasi ya. Kalau backslash n aja nyambung gitu dia sama maka. Kalau nyambung sama maka? Ya, kayaknya bisa dia. Saya bisa kemarin pakai backslash aja tanpa. Nah itu gitu bisa. Tergantung compiler enggak juga? Bisa. Bisa dia. Mau ya? Oh berarti tanpa spasi. Cuman aneh aja ngelihatnya di kode. Oh masalah ini visual berarti. Ya, okay. Bebas. Tergantung programmer. Ya, tergantung selera programmer. Kalau saya malah biar kode saya nggak gampang di copy sama orang, saya bikin ribet dulu. Boleh ya, maksudnya pembeda aja sebenarnya ya. Jadi banyak cara sebenarnya kita mau bedakan codingan kita dengan punya orang ya, misalnya entah itu dari sisi tampilan, entah itu dari sisi variabel yang kita pakai atau yang lain-lain gitu ya. Boleh, silakan ya. Jadi hati-hati kalau ngasih jawaban ke temen. Soalnya temen itu kadang-kadang suka lupa mengganti ini, ganti itu, nanti kalian keseret juga tuh. Hati-hati. Oke, sip. Terima kasih untuk Mahen. Kita lanjutkan nomor 5. Apakah sudah ada yang membooking? Nomor 5. Belum saya, ada. Bu. Udah ada ya? Udah Oci ya?
Cik 5 apa, Cik? Program ya? Program. Yang lain nomor 5? Mau programnya duluan boleh? Oke. Udah terlihat, Bu? Ya, sudah. Jadi kan di sini yang di nomor 5 itu diminta untuk menghitung volume dan luas permukaan tabung tanpa tutup atau terbuka. Jadi pertama kita include dulu iostream sama nionya, terus void main-nya juga. Terus karena di sini ada pi, jadi pi-nya itu kita buat jadi konstanta float 3,14, terus ada integernya dari jari-jari tinggi, terus karena hasilnya bakal kemungkinan memiliki menjadi desimal, jadi kita pakai float buat volume sama luas permukaannya. Terus di sini kita di C out masukkan jari-jari tabung, terus di C in dapat C in R, terus C out lagi masukkan tinggi tabung, kemudian T. Nanti di sini bakal volumenya ada rumusnya yaitu pi kali R kuadrat kali T. Terus kalau luas permukaannya itu pi kali R kuadrat tambah 2 kali pi kali R kali T. Untuk yang tidak memiliki tutup. Terus nanti di sini C out volume tabung akan menampilkan V, kemudian C out pada luas permukaan tabung menampilkan L. Di debak ukuran. Misalnya 7, terus tinggi tabung 7. Udah benar kira-kira? Benar kok jawabannya. Udah diperiksa di kalkulator. Udah periksa kalkulator ya. Kalau dari sisi rumus, adakah yang perlu dibolak-balik? Enggak, tetap tidak ada sepertinya, Bu. Enggak ada ya? Maksudnya tetap aja ya? Maksudnya enggak ada yang perlu dipindah-pindah kayak tadi ngitung luas segitiga. Soalnya enggak ada per-peran gitu kan, Bu. Jadinya langsung jalan aja. Oke, ada komen teman-teman? Saya mau nanya. Kita kan biasanya pakai in main. Ini bedanya in main sama void main apa, Bu? Sama aja sebenarnya. Ini void ya. Void itu kan artinya kosong ya. Void itu artinya kosong. Jadi maksudnya pada saat kita menuliskan void main ya, berarti kemungkinan di dalam program kita ini tidak ada yang di return. Ya, atau tapi kalau di void juga di return pun dia bisa ya. Maksudnya di return 0 gitu ya. Nanti dia jadi kembali ke 0 lagi. Nggak ngaruh gitu dia kalau di main, kecuali kita bikin void di fungsi yang lain ya. Jadi kalau di main itu mau nulis main aja bisa, tulis void main bisa, mau tulis integer main juga bisa ya. Nah, kalau di main ya fungsi utama. Nah, tapi kalau di fungsi yang lain ya nanti ada bedanya antara kalian tulis di depannya void atau integer, misalnya int main. Nanti ada bedanya. Ya, bedanya itu yaitu tadi yang dia kira-kira bisa ada return tidak di dalamnya. Ada pengembalian nilai enggak? Ya, itu kira-kira. Bu, tapi kalau pakai void main ini nggak bisa di return, Bu. Nggak mau ya? Masa nggak mau? Nggak bisa. Coba. Mau nggak? Oh, ini Bu, kalau di juga di Borland emang nggak bisa. Nah, kan? Itu dia baru Ibu mau ngomong, apakah ngaruh nggak ini? Ngaruh. Borland emang begitu. Iya kan. Itu bisa pakai main. Kalau pakai main baru bisa, Bu. Kalau pakai void main nggak bisa. Kok bisa gitu ya?
Hilang. Nah, coba di dev gimana, Devsi? Coba di VS Code gimana ya? Karena juga, Bu, waktu itu pernah saya pakein dari Ternol juga, pakai in main, itu dia langsung ke close. Nggak pakai conio gitu, nggak pakai GCH itu dia langsung ke close. Langsung ke close. Mhm. Kalau return, tapi bisa return gitu maksudnya? Bisa dari compile, cuma waktu dia ngejalanin aplikasinya itu, aplikasinya langsung begitu dia run, langsung nggak ada hold-nya gitu, langsung close sendiri. Oh iya, terus juga ini kan bisa pakai void, bisa pakai in, bisa nggak pakai float? Oh iya. Dicoba. Ibu belum pernah coba. Mau nggak dia? Float main. Mau ya? Mau aja. Tapi ada floatnya itu, iya nggak sih? Iya nggak, Ci? Tadi kan hasilnya berapa tadi? Hasilnya iya ada koma, Bu. Oke. Tadi hasilnya ada koma kan? Enggak ada koma ya? Yang tadi? Ada. Ada ya? Yang tadi? Iya. Sama ya? Persis berarti 1077,02 ini? Iya. Oke. Ternyata bisa, Dan, kalau pakai float. Dan masih on the way. Coba pakai main aja tadi sama hasilnya ya, Ci ya? Tujuh. Sama aja ya. Ternyata bisa jalan pun. Pakai float tadi bisa, Bu? Bisa. Keren. Oh, mungkin itu maksudnya, Bu ya. Yang tadi kan kita nyoba yang 1/2 tuh hasilnya 0, langsung jadi integer. Mungkin karena kita pakai in main. Pakai integer main gitu ya? Bisa jadi. Coba kalau kita pakai float main terus pakai 1/2 gitu, mungkin bakal bisa beda jadi lagi. mungkin. Tapi ini pun void main aja, integer main juga sama hasilnya ya, Ci ya? Tadi 1077,02 gitu? Sama Iya, kayaknya. sama deh, Bu. Sama. Bisa jadi, dicoba. Sebenarnya ya karena itu ya, ada tipe data di depannya itu, I-nya huruf besar tuh, Ci. Ada tipe apa tadi? Kalau di dalam fungsi memang dia di depannya itu dia tipe data dulu, baru nama fungsi, baru buka kurung tutup kurung. Kalau ada parameter ya silahkan diisi. Nah, tapi kalau di main biasanya kan kosongan. Nah, tetap dia berarti di depannya kalau main itu tetap ada tipe data. Walaupun bisa atau tidak menggunakan tipe data main saja juga boleh. Karena dia fungsi utama. Oke. Sip. Ya, berarti pembedanya. Oke, terima kasih Oci. Kita lanjutkan berarti. Gimana yang lain? Adakah yang mau mengerjakan lagi? Nomor selanjutnya. 5 ini juga belum nih. 5 ini belum algoritmanya belum, pseudocode belum, walaupun programnya udah ya. Kalau udah kelihatan sebenarnya di program udah enak tuh, tinggal ini aja, tinggal bikin algoritmanya, bikin pseudocode-nya, flowchart-nya udah kelihatan di program. Gimana? Nomor yang lain? Adakah yang mau? Gimana? Adakah yang mau nomor yang lain? Kalau enggak, biar adil ya dengan kelas sebelah, Ibu nggak mau post di forum, kalian kerjakan tugas gimana? Yang mana? Yang slide 26. Slide 26 memang tulisannya di situ tugas. Cuma
Mau Ibu sih kita bisa bahas sama-sama sebenarnya. Tapi kan tadi lagi-lagi masa yang udah ini yang ngerjain lagi gitu ya. Sebenarnya Ibu memberikan kesempatan untuk yang lain nih. Di 5 soal ini. Sebenarnya ya, ini mudah juga sih sebenarnya, nggak ada percabangan ya. Kalau kalian mau kasih suatu yang perlu dicabangkan ya silahkan. Ya. Oke. Gimana? Kalau enggak kerjain nih tugas. Tugas ya? Tugas ya? Boleh lah, boleh. Anu, Boleh, Bu. Bu. Mudah kok ini. Baru selesai. Nanti kalau Fisika. rumus silakan cari di Google. Untuk cermin ya, cermin ini memang ada beberapa yang Ibu sama kayak kemarin yang udah Ibu bilang ya, enggak, Ibu tidak melihat rumusnya ya. Yang penting kalian itu tahu caranya ngerjain gimana. Ya, jadi misalnya yang cermin ini biasanya ada yang berasumsi yang lain gitu ya. Cara fokus yang dimiliki oleh cermin ini ada kayaknya ada beberapa rumus ya. Nanti kalian boleh deh pakai rumus yang mana aja. Yang penting pengerjaannya sudah benar langkahnya dan caranya. Ya. Jadi yang di sini yang kalian buat kalau nggak mau, kayaknya kalau semuanya mungkin satu orang terlalu banyak ya. Jadi satu orang itu boleh deh ngerjain dari algoritma, flowchart sama programnya. Sudokut boleh deh di skip. Ya, jadi yang dikerjakan algoritma, flowchart dan programnya. Supaya semua nyoba nih. Berarti karena kuliah kita hari Selasa, ya, kuliah kita hari Selasa, kita berarti kalian akan ngumpulin paling telat hari Senin sebelum kuliah. Kan kita kuliahnya Selasa ya, berarti Senin deh. Senin paling telat jam 8 malam. Nanti Ibu post di mana namanya, di Braja. Silakan kalian upload di Braja ininya. Kalian boleh pakai Word atau pakai PDF ya, pilihannya Word dan PDF. Nah, di sana misalnya kalian ada codingan, kalau kalian sudah nyoba entah itu di Borland, Devsi atau VS Code atau yang lainnya, kalian ini screenshot ya, di screenshot hasilnya ini gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait tugas sebelum kuliah kita akhiri? Saya nggak nanya tugas, Bu. Tadi dia kan bisa pakai void sama float buat gantiin in. Nah, ini saya coba di devc, nggak bisa dia. Maksudnya tadi yang float itu ya, float main gitu. Di sini nggak bisa dia di devc. Oh, devc Dia nggak cuma mau bisa float pakai main. in. Tapi pakai main main doang dia. Mau. Mau, main aja mau. Kalau dulu Ibu waktu kuliah zaman dulu pakainya Visual C ya, Visual C++. Itu main aja mau. Terus integer main mau, void main mau. Ya, tapi nggak tahu, mungkin semakin ke sini ada pertimbangan tertentu untuk yang lainnya. Ya, maksudnya yang untuk kalau di devc int main mau ya? Mau dia. Kalau main aja mau. Mau. Kalau float main yang nggak mau. Nggak mau dia. Nggak mau. Pemilih. Coba Mahen nyoba, kira-kira di VS Code mau nggak? Yang void itu? Yang void atau yang float main. Tadi soalnya di Borland mau float main.
tergantung compiler lagi berarti Bu ya? Kenapa? Tergantung compiler lagi berarti. Berarti tergantung compiler. Padahal library-nya juga udah saya ubah-ubah, dia pakai IOStream, kayak bits stdc itu, plus itu. Sama aja deh, nggak mau. Sama aja, maksudnya nggak pakai library semua itu ya, jadi satu-satu gitu ya? Saya cobain pakai library yang satu-satu, tetap sama aja. Tetap sama aja. Yang itu ya, apa karena Borland jadul? Enggak juga ya. Maksudnya apa Borland itu nggak mau ngebaca, kayak tadi kan ya Borland nggak mau ngebaca apa namanya lib library yang itu, nggak mau. Jadi dia memang mintanya pakai library satu-satu ya, tergantung miliknya masing-masing. Nah, ini ternyata kalau di dev nggak mau float main, di Borland tadi mau float main. Tapi hasilnya juga sama aja. Kalau di dev tadi kalau misalnya void main, di return mau nggak dia, Den? Void main terus di return, mau nggak? Void apa tuh? Void atau void main. Tadi kan kalau Pakai di V atau D? Borland nggak mau, kalau void main nggak mau di return. Apakah di main itu kalau kita tulis void dia nggak mau return di semua compiler, atau dia memang di salah satu compiler bisa gitu? Itu yang Ibu nggak tahu. Karena kan sebenarnya kalau secara teori void itu kan kosong, berarti tidak ada suatu hal yang bisa di return, entah itu di main atau di fungsi yang lain. Nah, tapi ada compiler yang mau di return kalau kita tuliskan void main. Mau nggak? Kira-kira. Nah, itu errornya. Kode errornya waktu saya ganti pakai void. Itu tulis return. Daden tulis return nggak di bawahnya? Ini Mahen gimana hasil percobaan? Kalau void nggak pakai return bisa, Bu. Kalau void pakai return nggak bisa. Nggak mau. Oke. Sama berarti ya sama Borland. Float main mau dia? Float main bisa pakai return. Bisa. Nggak error ya? Nggak. Nggak. Tuh. Kalau di itu malah nggak error tuh, Den, di VS Code. Daden nge-freeze kayaknya nih. Boleh di screenshot tuh, Daden. Oh, itu dia udah ini. Den, nge-freeze barusan. Ya hilang jaringan barusan. Itu tadi Mahen bilang kalau di VS Code dia mau float main mau, terus void main kalau di return nggak mau. Oh, oke. Kalau di dev gimana? Mungkin bisa. Void main di return pakai mau nggak? void main enggak, sama aja dia pakai Sama return aja. atau enggak pakai return. Dia mintanya itu diganti sama n lagi void-nya. Itu kan ada saya kirimin kode errornya di. Ini error yang mana ini? Error apa nih? Error kalau Error nulis. yang begitu kita pakein dia selain in, line void, terus pakai float itu error. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang kalau void main tapi di dalamnya ditulis return. Mau nggak? Nggak mau juga. Sama aja. Mau pakai return atau enggak sama aja dia. Sama aja error. Ya, error. Oke. Ya, berarti ternyata mereka satu bahasa buat berarti teorinya berbanding ini ya. Jadi dia berbanding lurus. Teorinya kan bilang kalau void itu sebenarnya tidak ada return ya, tidak ada return return yang ada di dalamnya, di dalam fungsinya tidak bisa mengembalikan nilai atau return. Nah, tapi kalau
ternyata di semua compiler itu nggak mau, ya sama aja teorinya seperti itu, berarti nantinya pun di fungsi juga akan seperti itu ya. Jadi di fungsi kalau misalnya kalian tuliskan di depannya ada void, otomatis di dalamnya tidak bisa mengembalikan nilai. Jadi hati-hati, mungkin dari situ nanti errornya kelihatan. Oke, sip, itu aja ya. Terima kasih dulu yang sudah berdiskusi hari ini. Alhamdulillah kita dapat banyak ilmu ya dari diskusi kita dengan mencoba 3 compiler ya, itu juga nanti mungkin bisa jadi bahan pertimbangan asisten. Nanti Ibu rapat dulu dengan asisten apa kira-kira yang akan kita pakai untuk compiler yang kalian pakai nanti di praktikum ya. Segitu dulu ya diskusinya, insya Allah kita lanjutkan hari Selasa ya. Selasa depan berarti materi kita sudah masuk ke kondisional ya, kita akan lebih banyak ngoding ya, maksudnya lebih banyak mungkin yang kita pakai hanya algoritma dan langsung coding ya. Algoritmanya mungkin juga bagi yang sudah expert bisa langsung di kepalanya aja, nggak perlu dituliskan, langsung di coding juga silahkan ya. Jadi itu yang akan kita lakukan minggu depan insya Allah. Itu aja ya, sampai ketemu hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah.